Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Sarkinasi, salah satu mahasiswi kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal yang berjudul Kajian Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kebakaran Hutan dan Deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat. Yang akan saya bahas ada berupa pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah perubahan iklim yang memberikan dampak ke berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor kehutanan. Cuaca panas, curah hujan yang kurang, dan gejala alam seperti El Nino dan La Nina memberikan dampak bencana kebakaran hutan yang hebat di Indonesia. Kurun waktu 1997 sampai dengan 1998, Indonesia mengalami kebakaran hutan yang hebat. Nah, hutan itu merupakan sumber daya alam yang tak ternilai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi kebakaran hutan. Salah satu upayanya yaitu adalah monitoring kejadian kebakaran dan pemetaan luasan hutan secara berkala. Pada penelitian ini, alat monitoring yang digunakan adalah MODIS, yaitu Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, dan TRMM atau Tropical Rainfall Measurement Mission. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak perubahan iklim terhadap kebakaran hutan dan luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan korelasi antara intensitas hujan, jumlah kejadian kebakaran hutan, dan perubahan luasan hutan berbasis data satelit pengindaran jauh pada periode 2001 dan 2008. Metode penelitian. Lokasi penelitian berada di Provinsi Kalimantan Barat yang luasan hutannya cukup besar dan sering mengalami kebakaran hutan. Data yang digunakan adalah pertama data curah hujan resolusi spasial 27 km yang diekstraksi dari TRMM tahun 2001 sampai dengan 2008. Yang kedua adalah data hotspot 2001 sampai dengan 2008 yang diperoleh dari data MODIS. Lalu yang ketiga adalah data NDVI MODIS 8 harian resolusi spasial 250 meter tahun 2003, 2005, 2007, dan 2009. Lalu yang terakhir adalah batas administrasi dari Boko Surtanal tahun 2008. Metode penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama metode ekstraksi data curah hujan, kedua identifikasi hotspot, dan terakhir identifikasi perubahan vegetasi. Metode ekstraksi potensi curah hujan dilakukan dengan koreksi geometrik terhadap data TRMM sehingga sesuai dengan koordinat sebenarnya. Koreksi dilakukan dengan memasukkan nilai koordinat 4 titik sudut yang terdapat pada header data. Selanjutnya, melakukan tumpang susun seluruh data TRMM bulanan selama periode 2001 sampai dengan 2008 dan menyimpannya menjadi satu file. Nilai piksel setiap data TRMM bulanan merupakan nilai akumulasi potensi curah hujan bulanan dengan satuan milimeter. Metode kedua adalah metode identifikasi hotspot. Data satelit yang digunakan untuk identifikasi titik kebakaran hutan adalah data MODIS. MODIS mempunyai sensor termal yang mampu menangkap energi panas dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh permukaan bumi, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya titik panas atau hotspot di areal kebakaran hutan di mana suhunya relatif panas dibandingkan dengan daerah yang tidak terbakar. Data hotspot diturunkan dari data MODIS dan diakumulasi sehingga diperoleh data hotspot bulanan dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Proses selanjutnya yaitu melakukan overlay antara data hotspot dengan poligon batas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Diperolehlah distribusi hotspot di wilayah tersebut. Distribusi hotspot ini akan dikorelasikan dengan data curah hujan
pada periode yang sama untuk melihat pengaruh intensitas curah hujan terhadap jumlah kejadian hotspot di wilayah Kalimantan Barat. Informasi hotspot selama periode 2001 dan sampai dengan 2008 diperoleh dari bidang lingkungan dan mitigasi bencana. Metode ketiga yaitu identifikasi perubahan vegetasi. Tahap awal dari proses ini adalah pengumpulan data MODIS 8 harian yang relatif bersih awan untuk setiap bulan dari tahun 2003, 2005, 2007, dan 2009. Nah, awan ini menjadi kendala untuk data MODIS karena pada umumnya data MODIS yang 100% bebas mempunyai tutupan awan yang tinggi. Setiap tahun terdapat 12 data MODIS sehingga total data yang digunakan selama 4 tahun adalah 48 data MODIS. Untuk mendapatkan informasi luas hutan dari data MODIS digunakan indikator nilai NDPI pada nilai tertentu yang relatif tidak berubah selama setahun. Penurunan nilai NDPI dilakukan untuk setiap citra MODIS sehingga diperoleh nilai NDPI setiap bulan yang bebas awan. Selanjutnya melakukan identifikasi piksel vegetasi yang diasumsikan sebagai hutan. Vegetasi dihitung dengan menentukan piksel dengan nilai NDPI kurang dari 0,7 untuk setiap bulan sehingga diperoleh vegetasi yang tetap hijau sepanjang tahun. Vegetasi inilah yang kemudian diidentifikasi sebagai hutan. Hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama yaitu adalah distribusi curah hujan dan identifikasi hotspot pada periode 2001 sampai dengan 2008. Bisa dilihat pada grafik bahwa curah hujan maksimum tertinggi di Kalimantan Barat yaitu 500 mm per bulan. Sedangkan curah hujan terendah di Kalimantan Barat adalah 100 mm per bulan. Dan curah hujan rata-rata di Kalimantan Barat adalah 289 mm per bulan. Semakin rendahnya intensitas curah hujan, semakin meningkat jumlah hotspot yang terjadi dan sebaliknya. Pembahasan kedua yaitu kejadian El Nino dan La Nina pada periode 1982 sampai dengan 2009 di mana fenomena El Nino dan La Nina ini mempengaruhi intensitas curah hujan. Kita lihat pada grafik dengan keterangan El Nino berwarna merah dan La Nina berwarna biru. Pada periode April sampai dengan Oktober, kondisi curah hujan dipengaruhi oleh El Nino dan La Nina. El Nino 2004 dan 2006 curah hujan berkurang dan jumlah kejadian hotspot tertinggi, yaitu pada tahun 2004 2.957 kejadian dan pada tahun 2006 1.993 kejadian. La Nina 2007 dan 2008 curah hujan meningkat dan jumlah kejadian hotspot dalam setahun berkurang signifikan. Lalu kejadian El Nino dan La Nina dalam periode 2001 sampai dengan 2008 mempengaruhi curah hujan dan kejadian hotspot di Kalimantan Barat. Hasil selanjutnya yaitu rata-rata NDPI setiap bulan untuk piksel-piksel wilayah hutan, di mana bisa dilihat pada grafik bahwa nilai NDPI relatif tidak berubah sepanjang tahun, yaitu lebih besar atau sama dengan 0,7. Nah, sampel dari hasil ini diambil dari 10 wilayah hutan. Piksel hutan pada kajian ini merupakan gabungan piksel hutan dan piksel perkebunan. Tidak ada data pada bulan Desember karena adanya tutupan awan. Walaupun begitu, metode ini mempunyai kelemahan karena diperkirakan adanya piksel hutan yang mempunyai nilai NDPI kurang dari 0,7 karena tutupan kanopi yang tidak rapat dan adanya piksel wilayah perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit yang mempunyai nilai NDPI lebih dari 0,7 karena tingkat kehijauan kanopinya yang tinggi. Oleh karena itu, piksel hutan pada kajian ini adalah gabungan piksel hutan dan piksel perkebunan dengan nilai NDPI lebih besar dari 0,7. Walaupun luasan hutan tidak mencerminkan luasan hutan yang sesungguhnya, tetapi metode ini dapat menghasilkan piksel hutan dan perkebunan dalam kasus studi ini dengan kepercayaan yang tinggi dan dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif perubahan luasan hutan yang terjadi. Berlanjut kepada hasil piksel hutan untuk tahun 2003, 2005, 2007, dan 2009. Hasil hutan memperlihatkan bahwa jumlah piksel hutan mengalami pengurangan yang signifikan pada periode 2003 sampai dengan 2005. Selanjutnya jumlah hutan
Piksel hutan mengalami pertambahan pada periode 2005 sampai dengan 2007 dan semakin bertambah secara signifikan pada periode 2007 sampai dengan 2008. Luasan hutan mempunyai tren yang lama karena luasan hutan dihitung dari perkalian antara jumlah piksel hutan dengan luasan untuk setiap piksel pada data MODIS, yaitu 250 meter kali 250 meter. Data selanjutnya yaitu luasan hutan tahun 2003, 2005, 2007, dan 2009 yang bisa dilihat pada grafik bahwa tingginya jumlah hotspot yang terjadi pada tahun 2004 mengakibatkan deforestasi signifikan dari tahun 2003 sebesar 1.674.000 hektar menjadi 771.000 hektar pada tahun 2005. Pada tahun 2008 terjadi reforestasi signifikan yaitu pada 1.235.000 hektar pada tahun 2007 menjadi 2.354.000 hektar pada tahun 2009. Hal ini bisa dikorelasikan dengan jumlah kejadian hotspot. Perubahan berkurang dan meningkatnya luasan hutan dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu kebakaran hutan pada tahun 2004 diperkirakan karena kebakaran hutan secara alami dan kebakaran karena pembukaan lahan untuk areal perkebunan, sehingga luasan hutan berkurang secara signifikan. Nah, pembukaan lahan untuk perkebunan masih terus berlangsung pada tahun 2005 sampai dengan 2006 yang dapat diindikasikan dengan masih tingginya jumlah hotspot yang pada tahun tersebut. Lahan habis terbakar masih dibiarkan dan belum ditanami pada tahun 2005. Kemudian lahan hutan mulai ditumbuhi pepohonan dan lahan perkebunan mulai ditanami pada tahun 2006 sehingga terjadi peningkatan luasan hutan pada periode 2005 sampai dengan 2006. Tahun 2007 dan 2008 curah hujan sangat tinggi sehingga setiap bulannya kejadian hotspot sangat rendah. Dan hal ini mendukung pertumbuhan tanaman sehingga luasan hutan semakin bertambah. Pada tahun 2009, luasan hutan meningkat secara signifikan yang diperkirakan karena gabungan antara luasan hutan yang sudah tumbuh kembali atau reforestasi dan luas perkebunan yang sudah dewasa dengan kehijauan tinggi. Kesimpulan. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya curah hujan di wilayah Kalimantan Barat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah hotspot yang terjadi dan kejadian deforestasi. Lalu, rendahnya intensitas curah hujan dan tingginya jumlah kejadian hotspot, misalnya pada tahun 2004, diperkirakan berdampak pada pengurangan luas hutan atau deforestasi yang cukup signifikan antara tahun 2003 dan 2005. Lalu tingginya intensitas hujan dan sedikitnya kejadian hotspot tahun 2008 tidak mengakibatkan pengurangan hutan, bahkan sebaliknya terjadi penambahan wilayah hutan atau reforestasi antara tahun 2007 dan 2009 yang diperkirakan karena adanya reforestasi dan penambahan lahan perkebunan.